Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Sari berita penting. Kebakaran 7 rumah di Solo Sipin ludes. Berita kedua. Wakil Bupati Tebu Nazar Effendi lantik perpanjangan masa jabatan 6 PJ Kades dan 1 BPD. Berita ketiga. Gunung Merapi dini hari tadi meletus, pembangunan Sabu dan dam Sungai Jambu dimulai. Berita selengkapnya. Berita ketiga. Gunung api Merapi kembali mengalami erupsi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 pukul 2 lebih 19 menit Indonesia Barat atau malam. Pengamat gunung api Teguh Firmansyah menyampaikan bahwa tinggi kolom erupsi tidak teramati, namun aktivitas letusan terekam jelas di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,2 mm dan durasi 85 detik. Erupsi terjadi pukul 2 lebih 19 menit Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati, tetapi rekaman seismik menunjukkan amplitudo maksimum 30,2 mm dengan durasi 85 detik, jelas Teguh. Sehubungan dengan aktivitas tersebut, masyarakat sekitar Gunung Merapi serta pendaki, pengunjung, dan wisatawan diminta tidak memasuki dan melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas, yakni Kawah Verbek. Selain itu, warga yang bermukim di sekitar lembah bantaran maupun aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi diimbau tetap waspada atas potensi bahaya lahar dan banjir lahar, terutama saat musim hujan. Apabila terjadi hujan abu, masyarakat diminta menggunakan masker penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan ISPA. Pengamat juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif, tidak menyebarkan informasi bohong, hoaks, serta tidak terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat diminta selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Pembangunan Sabu dan dam di kawasan Nagari Sungai Jambu dimulai pengerjaannya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo secara resmi meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Selasa 3 Maret 2026. Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan Sabu dam merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kebencanaan. Ia menjelaskan pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 56 unit Sabu di seluruh Sumatera Barat yang tersebar pada 23 sungai berhulu dari Sungai Merapi, dari Gunung Merapi. Proses tersebut akan dilaksanakan dalam 4 tahap dengan estimasi waktu pembangunan dari tahun 2025 hingga 2030. Bupati Eka Putra mengatakan pembangunan ini merupakan hasil komunikasi intensif dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan terkait. Menurutnya terdapat 5 unit Sabu dam dan 1 unit series river training yang akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan di tanah datar. Lokasinya tersebar yakni 3 Sabu dam di aliran Sungai Batang Lona, 2 Sabu dam di aliran Sungai Batang Anai, 1 series river training worker di aliran Sungai Batang Pagu-Bagu. Eka Putra juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU serta anggota DPR RI Andri Rosiade dan Jigo Rolanda yang turut memperjuangkan realisasi pembangunan tersebut di tingkat pusat. Menteri PU Dodi Hanggodo juga telah beberapa kali mengunjungi tanah datar. Selain meninjau lokasi pembangunan Sabu dam di Sungai Jambu, ia juga melihat kondisi jalan provinsi yang mengalami kerusakan, lokasi pembangunan sekolah rakyat, pasar Batu Sangkar, hingga gelanggang pacuan kuda Bukit Gombak. Dalam tahun ini, Menteri PU bahkan tercatat setelah 2 kali menginap di Luhak Nantuwo, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah tersebut. Di sisi lain, anggota DPR RI Komisi 5 Jigo Rolanda mengingatkan seluruh pemangku kewenangan di Sumatera Barat agar berhati-hati dalam setiap proses pembangunan untuk selalu mengawasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosyadi dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Bupati Eka Putra atas kegigihannya memperjuangkan pembangunan di tanah datar. Menurut Andri, tidak semua persoalan infrastruktur, khususnya jalan rusak, menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ia menegaskan bahwa sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di tanah datar merupakan jalan provinsi. Andri juga menyebutkan kalau Bupati Eka Putra adalah bupati yang sangat nyinyir ke pusat, nagih dalam antrian untuk pembangunan. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.